Ternyata karena kalau kita bisa belajar ada di tengah-tengah ruang keluarga begini, yang di sininya kamar, di sini kamar anak, malah bisa ngebikin kita sama anak kita tuh lebih akrab lagi. Bisa nemenin mereka belajar, atau kita lagi kerja, mereka bisa ngeliatin kita kerja. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Kemang, Bogor. Lebih tepatnya ada di klaster Aluna. Yang mau kita bahas hari ini adalah yang tipe 8. Jadi, dia itu luasannya di 8x15, land areanya itu di 120 berarti. Dan building areanya itu atau luas bangunannya ada di 142 square meter. Sekarang kita mau bahas dari depan dulu. Ini menarik ya, bentuknya agak kontemporer gitu, baru banget gitu, ngikutin zaman banget. Dan kelihatannya itu kayak rapih banget atapnya. Nah, kenapa begitu teman-teman? Karena nomor satu, atapnya yang digunain itu adalah atap model spandek. Ini model atap kayak gini emang bisa dapetin satu tampilan yang kelihatannya stylish dan modern. Dan ini modelnya plana, dan antiknya itu, kalau kita lihat dari samping, derajatnya itu berbeda teman-teman. Jadi yang satu itu lebih curam yang di depan, sedangkan yang belakang itu lebih landai. Kerennya dari atap yang menggunakan spandek. Lihat deh. Di situ kan ada plafonnya, di atasnya ada GRC-nya, ada listnya lagi dari spandek yang rapi banget. Jadi kita kelihatan satu line yang benar-benar rapi ngebungkus atap dari rumah ini. Itulah kelebihan dari atap spandek. Nah, kalau teman-teman perhatiin juga, dari depan sini, ini tuh nanti ada satu balkonnya nih. Nah, cuman balkonnya ini bisa dilihat dari situ kayak ada cahaya masuk. Ternyata kalau kita perhatiin dari sini, atapnya itu berhenti di bagian sini nih. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi di situ masih ada lubang sedikit yang ngebikin beranda kita atau balkon kita itu akan selalu kelihatan terang. Kalau teman-teman lihat nih, di atas itu ada permainan beton-betonnya begitu ya. Dia dari situ menuju ke sana, habis itu di tengahnya ini ada kotaknya. Dan yang di atas itu dicat warna abu-abu muda, sedangkan yang di bawahnya itu dia gunain semacam vinil. Ya, motifnya itu kayu tapi warnanya abu-abu. Nah, lihat deh. Jadi kalau kita ngelihat dari detail ini kelihatan banget, apalagi kena cahaya matahari kayak gini, guratan-guratan kayunya itu bener-bener kelihatan bagus banget. Apalagi ketika dipadu padan sama permainan balok-balok ini yang dikamprot, dicampur lagi sama kanopinya yang warna abu-abu dan dikasih kaca tempered seperti ini. Dan atapnya yang warna abu-abu juga. Ini rumah tuh bener-bener kelihatan kontemporer zaman sekarang banget, tapi tetap dapat kehangatan sebuah rumah dari bagian fasadnya. Fasadnya ini dia gunain bata tempel, teman-teman. Abu-abu itu kan selalu kelihatannya seperti dingin kan. Habis itu dipadu padan sama si batu bata ini, tetap berasa jadinya seimbang antara dingin dan hangatnya. Jadilah satu rumah yang menurut gua bentuknya benar-benar bisa disukain sama segala segmen. Bisa anak muda, bisa orang setengah tua, nggak gitu, mau STW dong. Yang bentuknya itu bisa disukain sama segala usia. Nah, di kotaknya itu juga menarik teman-teman. Di sebelah kanannya itu dia gunain kaca frameless, sedangkan di sebelah kirinya itu dia gunain aluminium warna hitam. Di bagian bawahnya ada kaca matinya supaya anak-anak nggak bisa lompat, jadi aman. Sedangkan yang atasnya jendela hidup. Keren ya, jadi kalau dipadu padan antara kaca frameless dan di sebelah kirinya itu kaca yang gunain frame, bisa dapat tampilan yang menarik seperti ini. Nah, habis itu di sebelah kirinya sini ada bagian balkon ya. Balkonnya itu nggak pakai railing sederhana teman-teman, tapi gunain beton. Hasilnya unik, karena di bagian bawahnya itu ada lubangnya lagi. Jadi fasadnya itu nggak biasa gitu. Nah, di belakangnya kalau teman-teman lihat ada permainan garis-garis vertikal ke atas seperti itu tuh. Jadi kalau kita lihat nih, kita mandangin rumah kita, itu nggak akan bosen karena banyak variasinya yang nggak bikin bosen, tapi juga nggak bikin rumah kita kelihatan norak atau berlebihan. Kalau untuk carportnya ini boleh lah, perumahan ini gunain batu alam. Dan yang gue suka di sini masih ada permainan tali air ya. Jadi ketika nanti kita cuci mobil, air itu akan mengalir ke jalan depan rumah kita. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Ada satu hal yang menarik karena di bagian sini itu masih ada kanopinya. Jadi ini rumah benar-benar dipikirin. Jadi ketika kita nanti pulang dari rumah lagi hujan besar,
masih takut tampias dari atas, di sini juga udah dilindungin sama kanopi dari kaca. Kanopi juga menarik, teman-teman bisa lihat ini pakai kanal C, sedangkan dalamnya itu pakai besi hollow. Habis itu baru di atasnya dikasih kaca tempered. Nah, kalau teman-teman tahu nih di sini, ini kan adalah bagian hollow-nya. Jadi yang dapat kanal C itu cuma pinggirnya aja. Kenapa begitu? Karena di sini kalau kita pakai hollow itu, kita lebih gampang ngumpetin kabelnya. Jadi kita tinggal bolongin, masukin kabelnya ke dalam hollow-nya, kabelnya akan rapi, nggak kelihatan. Jadi lampu yang kotak bentuknya menarik ini, itu nggak terganggu sama adanya kabel-kabel yang seliweran. Nah, kalau dari atas itu kan kita banyak elemen warnanya abu-abu. Jadi ngebikin rumah ini tuh kesannya dingin dan berwibawa. Tapi begitu udah sampai bawah, dengan adanya si bata tempel warna merah ini, habis itu di sini permainan keramik dari kayu, ngebikin rumah ini tetap berasa hangat. Jadi cocok banget bro, kayak Bang Bewok sebenarnya. Apa bro? Dingin, berwibawa, tapi hangat. Gila gak lo bro? Ini rumah lo banget men, asli. Tapi ada satu kekurangannya bro. Ya netizen nggak boleh tahu. Tapi ada satu yang belum dibahas sebelum kita masuk ke dalam rumahnya bro. Jadi ternyata rumah ini tuh selain emang bentuknya menarik, juga fungsional. Yang seru adalah di bagian ujung sini. Karena dia lebarnya 8, di sini itu masih ada satu pintu besinya yang bisa menuju langsung ke service area. Nanti kita bisa jelasin di sana ya. Cuma ada kekurangannya bro. Ini tuh mesti ada lubangnya nih, supaya kita nggak susah bukanya. Ya, ya kan? Kalau lubang sini kotak gitu. Emang dia pengen ada tampilannya tuh kayak garis-garisnya rapi banget bersih. Tapi sebenarnya tetap nih harus ada satu lubangnya. Kalau lubangnya dibikin menarik juga akan kelihatan menarik. Yuk, sekarang kita masuk dalam rumahnya. Kalau ini favorit gue nih. Banyak banget rumah buatan gue yang kacanya begini. Karena ini tuh sebenarnya enaknya apa? Kita bisa dapat satu bukaan yang ukurannya besar, tapi tetap kelihatannya itu slim. Jadi cahaya yang masuk itu ukurannya tetap besar. Karena nih kalau misalnya digabung jadi satu jendela-jendela begitu juga dia akan besar gitu. Bukaan volumenya ini tuh tetap besar. Matahari tetap masuk dengan banyak, tapi kita tetap dapat tampilan slim kayak gini dan bisa ngebikin rumah kita kelihatan semakin lebar. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, begitu masuk rumahnya, nih di sebelah kiri ini tuh ada satu tempat buat pajangan. Nah, kalau teman-teman mau dapat inspirasi kayak gini, itu harus bikin fasad rumahnya itu seperti ini. Jadi di bagian sini itu disisain sekitar 40 sentian supaya kita bisa ngedapetin satu lemari yang seakan-akan built-in. Nah, lemari ini fungsinya apa? Jadi fungsi dari lemari ini tuh selain untuk pajangan, juga bisa untuk nyimpen-nyimpen sepatu. Atau bahkan ya ini, apar. Nah, ini penting juga kalau ada di dalam rumah kita. Nah, kalau di bagian sini itu dia digunain ground mirror, teman-teman. Habis itu kalau kita mau tampilannya itu furniture kita itu benar-benar mewah, itu bisa di double-double kayak gini nih. Jadi ada satu yang warna abu-abu, habis itu di sebelahnya tipis-tipis kayak begini. Nah, bisalah dapat satu tampilan lemari pajangan yang bentuknya itu kelihatan berbeda dan mewah. Nah, di sini ternyata ada pintu kamuflasenya. Jadi kalau teman-teman lihat ini tuh sebenarnya kotakan di bagian sini itu dari partisi. Tuh, jadi ini dari partisi. Jadi begitu kita masuk dari depan, dari pintu depan, kita langsung ketemu sama satu kamar mandi. Ini kan cocok banget di zaman pandemi ini. Dan sebenarnya zaman pandemi ini nilai positifnya adalah kita jadi punya satu kebiasaan yang baik, yaitu setiap kali kita mau masuk rumah kita selalu cuci tangan, mandi, apa segala macam. Nah, akan lebih bagus lagi kalau itu dibantu di layout rumah. Jadi begitu masuk, kita langsung bisa ketemu sama satu kamar mandi. Di dalamnya ini tuh tetap tembok, dan ini dia menggunakan atau manfaatin ruang di bawah tangga nih teman-teman. Dan yang menariknya ini pakai keramik metro atau keramik subway yang dicampur sama keramik motif teraso. Satu, gue suka warna terasonya. Kenapa? Karena ini nggak terlalu gelap, jadi jamur air tuh akan selalu nyaru. Abisnya yang kedua, ketika dipadu padan sama warna putih ini, satu ngebikin kamar mandi kita tuh kelihatannya bersih gitu, putih, besar. Apalagi kamar mandinya ukurannya nggak terlalu besar. Dan dipadu padan sama ini, itu akhirnya ngebikin satu kamar mandi nggak bosenin. Dan kelihatan kayak kafe-kafe gitu, keren. Dan akhirnya nanti tinggal dibeliin
Satu, cermin-cermin yang pakai frame tipis kayak begini, dikasih wastafel standar begini, tapi bentuknya bagus ya. Yang begini kan nih agak vintage kan. Itu sederhana aja tapi kelihatannya bener-bener pas gitu. Nah ini gue suka juga di layoutnya, jadi begitu masuk teman-teman langsung ke sini, itu adalah kamar mandi buat mandi, sedangkan di sebelah sininya ini untuk area kloset. Dan gue suka yang di belakang itu dikasih satu bata lagi supaya bisa ditaruh-taruhin pajangan-pajangan. Keren. Handle-nya gue unik, modelnya kayak gini nih. Tarik. Nah kalau teman-teman mau bikin seperti ini, itu sebenarnya harus dibungkus sama HPL juga di sekitarnya supaya berasa ini adalah pintu kamuflase. Jadi akhirnya tembok tadi itu dibungkus sama HPL ke sini dan langsung bergabung sama satu pantry. Jadi kesannya menjadi sebuah satu kesatuan. Nah kalau untuk top table-nya juga sekarang tuh homogeneous style banyak banget ukurannya, yang slab-nya udah besar-besar. Teman-teman bisa gunain juga untuk jadi top table yang harganya udah pasti lebih affordable daripada marmer. Nah, cuman teman-teman mesti ingat ya, kalau misalnya kita mau gunain homogeneous style untuk jadi top table itu kan ada ukuran-ukurannya. Kalau kita mau bikin satu dapur itu kan dia pasti lebarnya 60, itu udah standar. Nah, 60 itu banyak tuh homogeneous style-nya. Nah, homogeneous style itu mau pakai 60-60 atau mau pakai 60-120. Kalau misalnya pakai 60-60 berarti di sini nanti ada bagi dua, di sini ada nutnya. Tapi kalau mau bersih kayak gini, ya dicarilah 60x120. Nah, kalau misalnya ternyata di bagian sininya nih, itu dari sini sampai situ nggak dapat 120, bisa 130 atau bisa 140 nih, nggak 120. Berarti kan kelebihan. Nah, teman-teman tambahin deh ke sini, ngebikin dia pas jadi 120. Jadi ditambahin nih, partisinya itu ditambahin lagi supaya ini dapat bersih 120 gitu. Berarti maksud gua nggak, bro? Ya kan? Karena gini loh, keramik ini kan dia 60x120 nih. Kalau kita punya space itu lebih dari 120, berarti kan nanti kita tambahin di sini, nanti ada ujungnya, di sini ada nutnya, ya kan? Jadi mendingan ini yang dimainin, dikecilin supaya ini dapat satu pas seperti ini, nggak ada sambungan. Hasilnya kelihatan kayak marmer beneran, bahkan mungkin lebih keren. Mungkin banyak yang lebih suka kayak gini. Kenapa? Karena ini tampilannya tipis, sesuai dengan model zaman sekarang. Ya cuman ada kekurangannya juga kalau anak kita masih kecil banget, masih main pukul-pukulan, masih punya palunya Thor, pecah juga. Jadi ya mesti hati-hati juga. Oke, kita bahas di bagian sini. Ini menarik, di kaca pipih ini itu ngebikin cahaya matahari seperti yang tadi gue bilang, masuknya juga banyak. Dan yang kerennya di atasnya itu bisa dikasih kayak gini nih, ambalan-ambalan. Di bagian bawah juga dikasih ambalan. Habis itu dikasih 3 lukisan seperti ini. Ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Dan ini kerennya adalah dia jalan begini, set ke sini. Nah, ini juga menarik sih sebenarnya. Jadi di bagian sini ini kan kaca full. Jadi kalau misalnya kita mau bikin satu furniture kayak begini, di bagian belakangnya juga harus dilapis sama HPL. Supaya apa? Supaya kalau kita lagi jalan dari situ kita nggak ngeliat refleks di sini, tapi ngeliatnya HPL. Hasilnya mungkin malah jadi keren di situ karena kita pas jalan itu kayak semacam ada garis kayunya begitu. Tapi ini menarik, gue suka banget ketika ini bergabung menjadi satu kayak gini. Jadi akhirnya kita punya banyak space untuk naruh-naruh pajangan-pajangan unik seperti kayak gini. Dan di bagian atasnya itu ada tambahan lagi warna hitam dari multiplex dilapis HPL. Tapi yang kerennya bukan cuma tambahan begini, tapi di bagian atasnya lagi itu ditambahin maju sedikit pakai gypsum. Jadi seakan-akan ini satu blok ini adalah built-in. Keren ya? Dan supaya lebih epic lagi, di atasnya dikasih LED menyorot ke atas. Keren ya? Jadi benar-benar dapet banget suasananya. Tapi akan lebih keren lagi kalau misalnya itu ganti, bro. Bukan LED kuning biasa begitu. Pakailah LED dari Bardi, bro. Jadi kalau misalnya anak ini kan udah hangat nih suasana, kan kuning, kita pasang kuning. Anak-anak itu udah tidur nih, udah enak lah gitu kan. Bawa ke atas gitu kan. Terus di sini orang tuanya party, bro. Ganti warnanya, deh sesuai sama lagu karaoke-nya. Bener nggak? Lagunya apa, bro? Ojo dibanding-banding ke. itu kan beat tuh ya. Kok berubahnya lucu tuh pasti. Ding 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 gitu ya. Itu lagi entah kenapa semua orang ngajakin karaoke nyanyi lagu itu, bro. Teman-teman begitu juga. Tadinya ya agak malu-malu sih nyanyi, tapi pas nyanyi enak juga loh, bro. Lu udah pernah denger gue belum? Ya, gimana sih dia?
Itu penyanyi udah nyanyi di depan presiden, anak kecil. Iya. Ah, lu gimana sih? Bang Bewok tuh suka so idealis gitu, nggak pengen kelihatan oh selera musiknya gitu. Dia pengennya Bewok tuh AC/DC gitu kan. Mau yang denger gitu, Morrissey gitu. Gitu dia. Dan ini juga bagus, bagian TV kabinetnya. Modelnya coak biasa dan dalamnya juga pakai HPL putih aja. Selalu gue ingetin sama teman-teman kalau kita mau murah itu di luarnya bisa pakai HPL, dalamnya pakai HPL putih itu jauh lebih murah. Seperti ini. Udah soft closing dan ini modelnya panjang begitu. Ke sini. Nah, ini tuh sebenarnya kan kolomnya tuh sampai sini nih, teman-teman. Nah, habis itu dibikin ke sini tuh buat apa gitu? Nutupinnya segini. Kan percuma sebenarnya kita buang space, tapi ternyata ini keren. Jadi ini adalah tempat untuk pintu gesernya bisa menuju ke sana. Keren ya. Jadi ya ketika ini dibuka dia akan lancar, pintu gesernya akan lancar masuk ke sana. Dan tampilan di sininya itu bukan pintu yang tergeser, tapi jadi kayu seperti ini yang bisa dikasih jam unik seperti ini. Oke, di sini ada tempat. Wah, ini keren ya. Gila, ini keren sih. Meja makannya masih sama, gunain top table yang sama seperti itu. Sekarang kita mau ke samping dulu. Nah, jadi enaknya di rumah ini adalah dari ruang makan ini kita bisa langsung menuju ke sini. Santai-santai, dapat udara segar di sini. Habis itu yang gue suka jalan setapaknya ini bisa banget ditiru nih. Gue minggir dulu nih supaya teman-teman bisa lihat. Jalan setapak itu modelnya menarik ya. Dari batu alam. Dan itu yang tadi gue bilang, jadi kalau misalnya kita mau masuk dari sini, kita bisa menuju langsung ke ruang servis. Dan ini yang gue bilang tadi, di bagian belakangnya ini juga dikasih HPL. Jadi ketika kita lewat jalan ini, kita berasanya di sini ada kayak kayu aja gitu. Bayangin kalau misalnya ini masih triplek, ya pasti jelek banget nih. Dan yang pasti kalau bikin kayak gini, furniture-nya akan naik harganya, mahal gitu. Cuman ya itu hasilnya puas banget ketika kita jalan, ngeliat kaca besar, di situ ya kayu. Oke, sekarang kita menuju ke sini dan ini di bagian belakang ini adalah dapurnya. Nah, ini menarik sih. Simple aja, putih-putih, ada di sudut gitu, modelnya L. Dan ini bagian sini itu langsung ada lemari esnya. Dan yang menariknya adalah di bagian sini, teman-teman. Jadi di sini tuh ada tambahannya lagi seperti ini. Kenapa? Karena di atas ini adalah kamar, ya kamarnya lebih membesar segitu. Fungsinya satu ya supaya kamarnya lebih besar, dan kedua bagian sini nggak kena tampias dari air hujan. Oke, di dapur ini itu juga menarik karena masih bisa muat satu meja bulat dengan kursi-kursi seperti ini. Dan yang gue suka adalah ketika kita lagi masak, ini kita tutup semua pintunya dan bau masakan itu nggak akan masuk ke dalam rumah. Apalagi kalau rumah kita di dalam itu udah full AC. Dan ini juga menarik kalau misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul nih. Misalnya yang laki-laki bisa ngumpul di belakang sebelah sini. Sedangkan teman-teman ibunya atau teman-teman yang perempuan bisa duduk di meja makan, ngadem-ngadem pakai AC. Nah, untuk keramiknya, untuk ngebedain yang bagian dalam sama bagian luar, yang dalam itu dia gunain homogeneous style 80-80, sedangkan di bagian luar ini itu dia gunain keramik motif kayu. Dan begitu pindah ke area sini, ini adalah area servis asisten rumah tangga, dia gunain keramik yang berbeda lagi warnanya. Dan yang gue suka adalah nih, ada skylightnya. Jadi bisa dibilang ruang asisten rumah tangga ini itu nggak akan gelap. Dan dia pede gunain warna segelap ini di bagian area yang mestinya gelap. Tapi karena dia punya skylight, hasilnya tuh beda sih. Gelap, cuman ada skylightnya. Suasana ruangnya beda ya. Apa ya, kayak berwibawa banget sih jadinya. Keren. Dan ruang asisten rumah tangga ini juga udah punya jendela dan ada kamar mandinya di sebelah sini. Dan kamar mandinya kerennya apa? Untuk kamar asisten rumah tangga keramiknya udah sampai atas. Nah, ini happy gue. Iya benar, keramiknya udah sampai atas. Jadi ya itu dia, karena kamar asisten rumah tangga, apalagi kamar mandinya itu kan adalah salah satu ruangan yang mungkin nggak pernah kita kunjungin sering. Setahun sekali juga belum tentu, gitu kan. Nah itu biasanya yang jarang di maintenance, jadi kalau bisa dibikin malah yang bagus gitu supaya nggak ada maintenance sama sekali. Daripada jamuran-jamuran, mendingan udah keramiknya sampai atas aja. Yuk sekarang kita mau naik ke lantai 2. Satu yang gue suka dari rumah ini apa teman-teman? Jadi
banyak tampilan-tampilannya itu yang di finishing serius. Contohnya di sini, ini tuh dikasih kamprot teman-teman, cat kamprot. Dan di bagian plafonnya itu udah ada garisnya. Ini namanya adalah shadow line. Yuk, sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Ini juga menarik ya. Coba bayangin deh. Kalau ini cuma tembok biasa aja, nggak dikasih tali air seperti ini, nggak dikamprot seperti ini, dikasih handrail kayak gini, pasti bentuknya nggak akan bagus, biasa aja. Tapi begitu dipadu padannya antara di sini dikasih kamprot, di sini kasih tali air, dikasih model kayak gini malah jadi keren. Menarik sih. Ini tuh pakai besi 2x4, abis itu di sini pakai besi 3x3 buat pegangan ke dalam. Yuk. Nah, kalau untuk railingnya di sini dia pakai bata beneran teman-teman, akan lebih bagus lagi. Kalau di atas ini itu dikasih HPL pakai multiplex 18 mili, dilebihin dikit, jadi ada overlap sedikit, habis itu dia ke situ. Efeknya apa? Ketika dipegang-pegang ini nggak akan kotor seperti ini nih. Ini kan udah agak-agak kotor ya, tapi itu simple. Nanti kalau teman-teman beli rumah ini ya tinggal tambahin aja ke tukang furniture, kerja 1-2 hari udah jadi. Nah, kalau bisa bahkan nih, warnanya disamain sama ini nanti. Nah, jadi benar-benar serasi banget deh satu ruangan di sini. Nah teman-teman, zaman pandemi ini tuh banyak rubah segalanya sih. Kayak kita jadi kerja di rumah, belajar di rumah. Makanya sekarang banyak developer-developer itu bikin ada tempat work from home-nya. Tapi itu sebenarnya bisa jadi kebiasaan baik ternyata, karena kalau kita bisa belajar ada di tengah-tengah ruang keluarga begini, yang di sininya kamar, di sini kamar anak, malah bisa ngebikin kita sama anak kita tuh lebih akrab lagi. Bisa nemenin mereka belajar, atau kita lagi kerja, mereka bisa ngeliatin kita kerja. Nah, makanya sambil kita ngeliatin anak kita kerja, di bagian sininya itu ada tempat duduknya. Enak loh ini. Tempat duduknya di sini, simple, cuman sayangnya ini aja nih. Kurang tinggi dikit nih kalau buat gua kali. Cuman kalau buat teman-teman mungkin udah enak. Ini agak mentok sih. Cuman ya mungkin ditambahin bantalnya lagi, dimundurin gini. Agak turun gini, enak-enak aja sih. Ya kan? Sambil ngomelin anak ya? Sambil ngomelin, bener. Hah? 3x3, 4, 12 gitu ya? Yang bener kamu gitu. Enggak lah bro, ini kan gue lagi cerita tentang keakraban sebuah keluarga di sini, bukan marah-marahnya, gimana sih? Tapi ini menarik banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyontek kayak gini, di bagian bawahnya ini tuh ada tempat penyimpanan. Jadi walaupun ini rumah ukurannya besar, tapi akan lebih bagus lagi kita memperlakukan rumah besar ini tetap sebagai rumah kompak. Jadi banyak banget penyimpanannya supaya rumah kita akan selalu kelihatan rapi. Dan ini motif APL-nya fabric, jadi teman-teman bisa niru juga kalau teman-teman mau tampilan seperti ini. Jadi fabric seperti ini dicampur sama material kayu. Habis itu di sini pakai fabric juga, tapi bukan HPL ya, ini fabric beneran. Habis itu di sini ngasih empuk-empuk juga dari fabric beneran. Baru balik lagi ke sini gunain HPL motif fabric juga, dikasih HPL warna hitam dan dipadu padan sama si coklatnya. Jadi ini sebenarnya cuma bolak-balik aja sih. Jadi mana yang dikasih coklat, mana yang dikasih hitam, mana yang dikasih motifnya fabric. Nah, kalau di sininya juga bolak-balik juga. Di sini top table-nya warna hitam, di sini pakai fabric. Menarik loh. Jadi ini ada 3 model HPL yang dibolak-balik, ternyata hasilnya bisa benar-benar serasi. Karena ya itu dia, kenapa kayak gitu, karena setiap bagian background seperti ini gunainnya yang warna kayu. Sedangkan kalau buat topnya dia warna hitam, itu ternyata juga sama yang ada di sini. Jadi kalau kita mau memadu-madankan itu sebenarnya ya udah, yang begini semua itu warna hitam, yang begini itu warnanya abu-abu. Yang begini itu warna kayu, sedangkan yang lain-lainnya sisanya bisa pakai model fabric seperti ini. Selesai bahas di sini, ternyata begitu kita naik tangga, sebelum kita ke tempat ini, kita bisa langsung lurus menuju ke kamar mandi yang bisa dipakai rame-rame. Gue suka banget sih pemilihan keramik di rumah ini, karena beda sama yang lain gitu. Di sini dia gunain keramik metro atau keramik subway, dan sedangkan di sini sama kayak tadi di bawah, cuma ini warnanya lebih krem. Dia gunain keramik motif terrazzo. Tahu nggak kenapa gue suka bro? Nomor 1, untuk dapetin tampilan kayak gini, developer niat nempel satu-satu loh untuk dapat tampilan kayak gini. Dan yang gue suka nih di bagian sini nih, ini pakai solid surface, dibikin satu kotakan spesial gini, dimasukin ceplokin ke dalam untuk dapetin tempat sabun. Ini bagus nih, bisa jadi inspirasi buat teman-teman.
kalau mau bikin tempat sabun di dalam kamar mandi. Cuman sayangnya ini, kurangannya adalah si di floor drain-nya. Maksudnya floor drain ini benar-benar di ujung banget. Kalau ini yang terjadi adalah nanti air akan ngumpul di pojok sebelah sini. Gue suka banget bagian turunnya juga nggak kelihatan berlebihan. Dan kelihatan banget ini dikerjainnya bener gitu. Coba lihat di sini. Ini yang di sini, ini tuh lebih pendek daripada yang di sini. Jadi kelihatan banget kalau ini tuh turun menuju ke floor drain. Dan dari tadi yang paling gue suka adalah ini. Permainan kaca di atas wastafel ya. Bentuknya unik, jadi bisa dicontek buat teman-teman yang lagi nyari bentuk buat kaca di atas wastafel. Nah ini tuh tipis nih. Duko. Dari kamar mandi ini kita sekarang mau menuju ke kamar tidur anaknya yang laki-laki. Nah begitu masuk, ini detail loh. Jadi di sini tuh masih pakai kamprot-kamprot lagi, habis itu di sini dikasih tali air ya. Bisa di sebelah sini. Ini keren sih. Gue suka perpaduannya. Jadi ini warna abu-abu. Ini kan kesannya dewasa ya pakai kamprot-kamprot gitu. Tapi begitu dikasih yang kayak gini, langsung berasa ceria gitu ya. Playful gitu ya. Sini keren banget. Warnanya begitu dan dipadu-padan sama ini nih. HPL yang warnanya muda. Jadi ngebikin kamar ini kelihatan tetap besar. Oke, sederhana aja. Dan di bagian sini tuh juga pakai lemari yang ada tali airnya seperti ini. Pakai duko teman-teman, warna abu-abu dan biru. Handle juga motifnya lucu. Oke. Dan nggak cuman kayak lemari yang langsung ke atas begitu aja. Di sini dikasih variasi lagi teman-teman. Jadi seakan-akan ada topi-topiannya lagi. Dan ada gypsum ya seakan-akan ngebikin satu kotak ini built-in. Dan gue suka banget di bagian sini ini lagi banyak nih developer bikin kayak gini. Tempat duduk di sebelah jendela kayak gini. Kadang-kadang gini loh bro, kalau kita bikin tempat duduk kayak gini, ini kan nyaman banget buat baca ya. Kayak gini gitu. Nyaman banget buat baca gitu. Ya kita berharap anak kita jadi suka membaca kan, akhirnya jadi pinter gitu kan. Nah, sesederhana itu nggak sih? Nggak ya? Harusnya begitu. Harusnya gitu kan? iPad ya? Anak-anak kecil itu, iya sih, iPad ya. Pikiran gue kemana-mana, mungkin gue orang tua kali ya. Ntar dia tahu VPN lah kayak lu gitu. Oke, dan di sini bagian jendelanya ini gede banget teman-teman. Dan udah dapat skylight dari tadi yang di bagian bawahnya itu adalah kamar asisten rumah tangga. Jadi bisa dibilang ya, ada udaranya karena itu ada bolongnya juga teman-teman. Jadi itu overlap kayak gitu kan bagian itunya, bagian skylightnya, jadi angin juga tetap masuk dan sinar matahari juga bisa masuk ke dalam kamar ini. Dan yang spesial adalah bagian sininya. Ternyata ini adalah satu kamar yang connecting sama kamar tidur anaknya yang satunya lagi. Mantep ya. Jadi akhirnya dapat satu kamar yang layoutnya persis sama. Cuma bedanya di situ dominan warna biru, sedangkan di sini dominan warna kuning. Sebagai pembedanya. Atasnya masih sama, semuanya masih sama. Model ini juga masih sama. Cuma begitu kuning dikasih boneka-boneka, langsung berasa kalau ini adalah kamar tidur anaknya yang perempuan. Dan kalau untuk kamar tidur yang ini, itu dapat kacanya bukan di sebelah situ, tapi di sebelah sini. Dan itu langsung berhubungan sama jalan setapak tadi. Dan gue suka juga bagian sini ya nih bro. Begitu keluar dari kamar tidur anak yang perempuan ini ya, keluar sini, itu di sebelah sininya langsung ada jendela-jendela besar lagi. Jadi enak nih, angin akan masuk. Angin langsung berasa men. Angin akan masuk dengan nyaman. Dan di bagian sini itu udah aman karena di bagian sini tuh adalah dari tengah ke bawah itu udah gunain kaca mati. Jadi cahaya mataharinya itu dapetnya maksimal. Habis itu anginnya juga masuk maksimal. Yuk sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Nah itu kenapa sih satu deret ini bisa dapat jendela semua ya? Karena jelas di bagian bawah itu adalah jalan setapak tadi tuh teman-teman. Jadi kamar tidur ini ya jadi punya kaca juga. Itulah gunanya kalau kita bikin satu rumah yang nggak mepet antar tetangga nih. Jadi di sini tuh nggak mepet gitu. Masih ada taman samping yang akhirnya bisa dapetin sirkulasi udara dan sirkulasi matahari.
sirkulasi udara dan sirkulasi matahari. Oh, matahari bukan bro, cahaya matahari, ya kan? Oke, begitu masuk ke dalam kamar tidur utamanya, menarik, lengkap. Dan di sini gue suka sih. Jadi gini, kalau teman-teman lihat ya, di sini tuh kan ada lemari di tengahnya itu adalah untuk ruang rias ya. Untuk meja rias, untuk meja rias ini. Dan ini pakai homogeneous style. Keren ya, homogeneous style bisa dijadiin begini, back wall. Di kiri kanannya itu dikasih wallpaper. Dan ini motifnya keren. Apa bro? Kulit. Keren ya? Jadi mewah-mewah gitu. Maskulin lah. Cuman yang gue gak suka ini, kenapa ya warnanya begini? Mestinya ini warna ini samain aja mau warna ini nih. Ya, lebih ini kayak terlalu kuning. Tapi selera sih. Tapi yang gue suka adalah bagian atas jendelanya ini. Dan di bagian sampingnya ini tuh ada LED-nya. Terus sekali lagi kalau pakai Bardi bisa diganti-ganti warnanya bagus ya. Apalagi kamar tidur utama. Penting banget tuh. Karena itu adalah jantung dari sebuah rumah. Ya. Bener dong. Ya. Kalau di kamar tidur utama terjadi peperangan, negara akan hancur bro. Bener nggak? Ya kan? Oke, dan di ujung sini masih ada satu tempat yang bisa digunain untuk naruh hiasan-hiasan. Namanya juga kamar tidur utama, pasti punya kamar mandi di dalam. Nah, kamar mandi dalamnya enak loh. Ini gue suka nih model kayak gini. Jadi begitu masuk, kita langsung ketemu, ini persis banget kamar mandi gue men. Begitu masuk, ketemu wastafel, ketemu sama kloset, dan ketemu sama shower. Dan sama lagi, ini gunain ubin yang sama kayak tadi. Pakai metro, pakai motif teraso. Dan yang gue suka adalah ini nih. Ini ditambahin satu bata lagi, jadi bisa naruh pajangan-pajangan, naruh sabun segala macam. Di sini juga enak. Dan udah gunain Toto shower rail yang ditempel di dalam. Nah, kalau teman-teman mau bikin kayak gini, emang hasilnya bagus nih, cuman masangnya susah. Jadi mesti dibaca banget nih buku manualnya. Supaya nggak salah, karena begitu udah ditaruh ini, langsung ditutup sama keramik, udah nggak bisa dibetul-betulin lagi. Dan nggak lupa, tetap ada jendela zigzag yang bikin kamar mandi ini tuh nggak akan pengap. Ini ada yang menarik nih. Ini yang keren ya. Kerennya kenapa? Lampu ini nih antik banget. Keren. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Ternyata di sebelah sini ada berandanya. Nah, tuh berandanya langsung ada bolongnya sedikit, teman-teman bisa lihat. Jadi beranda ini juga nggak akan gelap gitu, karena ada cahaya dari atas. Berandanya nggak terlalu besar, tapi cukup untuk naruh satu kursi sama satu meja kecil untuk bersantai. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Mas Ricci dari Telaga Kahuripan. Nah, kita mau nanya Mas Ricci, cuman zaman sekarang masih COVID Mas, jadi saya harus tetap pakai masker. Kalau Mas Ricci jangan dong. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman datang ke sini, bisa minta diskon langsung sama Mas Ricci kali. Siap Mas Hilman. Jadi Mas Ricci, kenapa sih orang harus beli di Telaga Kahuripan, khususnya di Aluna ini? Oke, konsep dasar pertama dari Telaga Kahuripan, yaitu secara brand memang kita sudah kuat dari bahasa Telaga Kahuripan. Ya. Dan tagline yang kami ambil saat ini yaitu kembali ke alam Indonesia. Mungkin beberapa developer lain atau pengembang-pengembang lain itu mungkin dengan aksen yang kebarat-baratan. Kita tetap di sini mengembalikan budaya yang Indonesia yang sebenarnya. Mungkin kalau saya bilang dari segi harga masih sangat affordable ya, dengan konsep yang ada. Oke, mungkin Mas Hilman tadi pas masuk dari gerbang depan kita ya, sampai di kawasan Samasta ataupun di dalam klaster Aluna. Seluruh pemandangan hijau semuanya, dan segi kawasan sudah kelihatan konsep yang penghijauan. Oke, dan juga dari segi unitnya. Mungkin Mas Hilman tadi sudah melihat dari beberapa show unit yang ada, sudah mewakili konsep alam yang ada. Dari kawasan dan juga unit yang akan kita tempatkan atau kita untuk investasikan sudah menggambarkan kondisi konsep kita dari Telaga Kahuripan. Nah Mas Ricci, kalau tadi kan itu udah konsep besarnya ya? Yeah. Emang berasa banget sih pas tadi kita datang sini tuh hijau banget gitu ya. Cuman kalau aksesnya itu, kalau saya sih udah tahu nih, kalau teman-teman kan belum tahu nih. Iya, betul. Gimana caranya yang paling enak untuk nyampe ke sini, Mas? Iya, jadi Telaga Kahuripan belum tentu juga akan memulai proyek yang spektakuler tanpa akses yang ada tentunya. Kita melihat kebutuhan pasar tentunya. Nah, akses yang paling utama yang kita tunggu-tunggu ya akan segera beroperasi tahun depan yaitu akses tol Desari. Saat ini yang sudah beroperasi, exit tolnya sampai di Sawangan. Jadi kita bisa tahu sendiri ya,
akses tol Desari itu Depok Antasari yang menghubungkan dari Jor 1, TB Simatupang, tol Andara, exit tol Brigif, dan yang ketiga akses tol Sawangan. Dan sebentar lagi saya bilang tadi akan nyambung sampai di Bojonggede. Bojonggede Kemang, kita bisa bilang itu exit tol Bomang. Exit tol Bomang. Dan tepat berada di depan Telaga Kahuripan. Benar-benar di depan ini? Depan, jadi gini, pas depan Telaga Kahuripan, seberangnya ada arteri. Memang secara tidak langsung ya, kalau saya bilang, jadi pas bukan kita exit tol langsung Telaga Kahuripan, tapi dihubungkan dengan arteri, bukan jalan kampung. Arteri yang dibangun khusus untuk menghubungkan dari akses depan Telaga Kahuripan sampai di exit tol nantinya. Gitu lah. Nah, kalau teman-teman tahu, ini kan baru tahun depan jadinya. Iya. Kalau itu kita telat beli nih sekarang, tahun depan masih naik harganya. Ya tentunya. Jadi ini waktu yang paling tepat nih sebelum jalan tolnya jadi ya. Untuk saat ini, memang akses tol belum ada. Secara accessibility sudah ada, tetapi mungkin agak padat. Bapak Ibu beli saat ini juga, nikmati tahun depan. Ya kan? Dan memang kita menunggu untuk serah terima tahun depan. Ya kan? Jadi nggak apa-apa, investasi tanam duit saat ini kita nikmati pas berbarengan di saat saya sudah serah terima dan juga exit tol sudah beroperasi. Nah, kalau tadi kita ngomongin akses, Pak, kalau di fasilitas di dalamnya ada apa ya, Pak, yang menarik? Oke, kita tahu sendiri ya, Telaga Kahuripan kawasan sebesar 750 hektar. 750 hektar besar loh nih. Saat ini yang sudah eksis, yang udah ada, pas kita masuk, udah ada SPBU. Oke, dan juga Polsek Kemang. Polsek Kemang. Jadi ada kantor polisi di dalam kawasan loh. Ada rumah ibadah, udah ada gereja, ada masjid raya. Saya tinggal di sini. Terus pertanyaannya, anak saya sekolah di mana? Nggak usah khawatir. Kita di sini ada sekolah Marsudirini dan juga ada International Madania School. Marsudirini itu ya, dia itu dari secara kurikulum itu National Plus. Kalau untuk Madania itu dia sudah internasional. Jadi pilihannya lengkap lah. Ya, dan juga kita ada Plaza Samasta ya kan, untuk berolahraga, beraktivitas, dan juga memang kita merencanakan untuk membangun pasar modern dan juga konsep-konsep F&B yang ada nantinya. Wah, ini masih banyak pengembangannya ya. Iya. Mantep ini, kalau belinya sekarang justru pas banget waktunya. Betul, ya. Mas. Nah, sekarang kita udah mau ngomong beli-beli nih, Mas. Berarti mulai start berapa sih harganya kalau kita mau beli di sini? Oke, di sini untuk Telaga Kahuripan terbagi beberapa tipe memang. Ada tipe 6, 7, 8, dan 9. Yang saat ini kita review tuh untuk tipe 8 ya. Yang mana 8 kali 15. Harga start dari 800 juta, Mas. Start dari 800 juta dengan beberapa tipe yang ada dan juga beberapa konsep yang ada tentunya. Tapi kalau untuk yang kita review tipe 8 ini, oke, untuk yang tipe 8 ini kita harganya 2 miliar. Mungkin, wah kok 2 miliar gitu kan? Harus diingat loh, untuk tipe 8 ini luas tanahnya itu 120 meter square. Dan bangunannya 142 meter square gitu loh. Saya beli di sini, saya bisa menikmati seluruh fasilitas, seluruh area yang ada di Telaga Kahuripan tentunya. Ini adalah kota mandiri. Ya, betul. Oke, Mas, kalau misalnya tadi kita ngomong harganya, ada diskon-diskon atau penawaran-penawaran spesial? Nah, ini menarik nih. Ini sangat sensitif. Yang saya bilang tadi ya, kita menggunakan single price. 2 miliar, itu nggak usah khawatir. Kita DP 0%. Kita cukup bayar booking fee, nggak usah bayar DP. Maksudnya dari developer yang memberikan subsidi lah, sudah down payment, pas mau cut kredit butuh biaya tentunya. Kita subsidikan lagi biaya sebesar 30 juta. Untuk tipe apa aja, merata tipe 6, 7, 8, dan juga 9. Dan juga kita juga memberikan free BPHTB. Masih banyak lagi, contohnya kayak kanopi dan juga beberapa sistem-sistem smart door lock dan juga CCTV. Kita juga memberikan AC masing-masing kamar loh. Kita berikan masih banyak lagi, Mas. Benefit kalau Bapak Ibu beli di bulan ini. Jadi bisa dibilang langsung tinggal cicil ke bank aja tuh ya, nggak usah pakai nggak usah mikir yang lain-lain ya. Kadang-kala orang bisa bayar 10-15 juta per bulan, tapi belum tentu bisa sanggup ngumpulin DP untuk ngumpulin DP yang ada, Mas. Oke, Pak Diki, makasih banyak ya untuk wawancaranya ya. Terima kasih Mas Hilman atas kedatangannya. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Jir kali. Abis itu dipadu padan sama kanopinya yang warna abu-abu ini.
menghasilkan satu rumah yang kelihatannya itu apa ya? Abu-abu gitu. Loh, bingung gua. Ntar lu. Habis itu baru di atasnya dikasih dan baru di atasnya itu dikasih